mahasiswa PPG PAI batch 2 tahun 2024 LPTK UIN Antasari Banjarmasin akan melaksanakan PPL. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, semangat luar biasa. Baik, pada hari ini kita akan kembali melaksanakan pembelajaran kita. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan mengecek absen kehadiran kalian dulu. Bapak panggil, nanti sebutkan hadir. Ahmad Haikal, Hadir, Husnul Khatimah, hadir, Muhammad Bagus, hadir, Edi Rahman, hadir, Nur Amalia, Yuliana. Baik, jadi jumlah kita semuanya ada 20 orang. Baik, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, anak-anakku sekalian, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu wajib Indonesia Raya. Anak-anak sekalian, dimohon berdiri. 3. Indonesia supaya lebih memfokuskan diri kalian untuk belajar. Perhatikan video berikut ini. Sebutkan tebak warna. Sebutkan. Apa nih? Dulu atau lagu es breaking tangan ke atas menggapai bintang. Semuanya Bapak minta berdiri. Ya, berdiri semuanya. Siap semuanya? Mulai boleh berdiri semuanya, Ihsan. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. duduk yang rapi siap berdoa. Terputar-putar tangan diputar. Gulung-gulung tangan digulung. Ular melingkar. Perhatikan tayangan video berikut ini. Video berikut ini akan menceritakan kisah tentang anak yatim yang penuh perjuangan. Perhatikan video berikut ini. Sekalian, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah kalian akan meyakini surah Al-Ma'un sebagai firman Allah dengan benar. Yang kedua, terbiasa membaca surah Al-Ma'un dengan benar. Yang ketiga, melafalkan surah Al-Ma'un dengan benar. Yang keempat, mengartikan surah Al-Ma'un dengan benar. Yang kelima, menjelaskan makna isi pokok surah Al-Ma'un dengan benar. Yang terakhir, keenam, menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan perilaku sehari-hari dengan benar. Nah, baik, selanjutnya, di dalam tujuan pembelajaran pada kali ini, karena Bapak menggunakan metode project based learning, kalian nanti akan menjelaskan tujuan pembelajaran dan mengkaitkannya dengan proyek yang akan kita buat, yaitu berupa kartu inspirasi peduli anak yatim. Kita nanti setelah pembelajaran ini akan menghimpun donasi. Tahu donasi? Tahu. Apa tuh? Mengumpulkan dana. Untuk peduli terhadap anak yatim dan duafa. Kemudian kita akan membaca surah Al-Ma'un. Mari ini Bapak semuanya. A'udzu billahi minasy
yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Artinya yang pertama, ada yang tahu? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat kedua, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Yang ketiga, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Yang keempat, maka celakalah orang yang kenapa sholatnya celaka? Yaitu yang kelima, orang yang lalai terhadap sholatnya. Yang keenam, yang berbuat ria. Yang ketujuh, dan enggan memberikan bantuan. Perhatikan poster atau gambar berikut ini. Ada 3 gambar. Perhatikan di papan tulis. Nah, ayo mengamati. Gambar 1 mempelajari Al-Quran. Gambar 2 senang membantu. Membantu siapa? Orang miskin atau tidak mampu. Gambar ketiga adalah menyayangi anak yatim. Pertanyaannya, bagaimana pendapat kalian tentang gambar di atas? Bagaimana kegiatan sehari-hari kalian mempelajari Al-Quran? Semua mengaji kan? Mengaji, baca Al-Quran. Nah, kemudian membantu orang lain kan? Membantu. Kemudian, adakah di antara kalian menyayangi anak yatim? Ada. Di kelas kalian ada anak yatim? Siapa? Nah, kita berikan semangat dulu kepada Munadi. Mudah-mudahan Munadi menjadi anak yang soleh. Kemudian perhatikan, masih dalam poster atau gambar berikut ini. Gambar selanjutnya, lihat ini gambar apa? Di Panti Asuhan Al Munawwarah. Apa? Gambar apa? Gambar orang menyumbang atau berikan bantuan. Gambar ketiga, Rumah Yatim Piatu Al Ihsan. Nah, gambar apa tuh? Orang sedang apa? Orang sedang bersedekah atau beri bantuan. Siapa yang diberi bantuan? Anak yatim. Nah, selanjutnya Bapak akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Ada berapa kelompok? Ada 5 kelompok. Nah, tentukan siapa ketua kelompok. Iya. Baik, Bapak akan bagikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Nah, Bapak akan bagikan ini dalam kelompok-kelompok. Di kelompok 1, silakan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 4, kelompok 5. Perhatikan, anak-anakku sekalian, perhatikan Bapak. Nah, Bapak akan menjelaskan LKPD ini. Perhatikan semua. Lembar kerja peserta didik, perhatikan. Nah, di sini ada namanya kompetensi dasar, yaitu memahami kandungan Quran surah Al-Maun tentang menyayangi anak yatim. Dengan tujuan pembelajarannya, diantaranya siswa mampu memahami isi kandungan Quran surah Al-Maun ayat 1 sampai 7. Nah, perhatikan langkah-langkah pengerjaan LKPD ini kalian. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan. Kali ini di fase 1 kalian akan menentukan pertanyaan mendasar. Mengapa kita harus menyayangi anak yatim? Kenapa? Karena di dalam ajaran Islam kita diajarkan untuk menyayangi anak yatim. Adalah perintah Allah dalam Al-Quran dan hadis. Di dalam surah Ad-Duha, Allah berfirman, adapun terhadap anak yatim maka jangan engkau berlaku sewenang-wenang. Mengapa kita harus menyayangi yatim? Karena untuk mendapatkan keberkahan dan pahala dengan Allah. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita menyayangi anak yatim? Nah, di dalam surah Al-Maun ayat 1 sampai 2 Allah berfirman, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Boleh. Fase kedua, kalian akan merencanakan proyek. Tujuan merancang proyek untuk mengaplikasikan nilai Quran surah Al-Maun. Proyeknya adalah gerakan peduli anak yatim
peduli anak yatim. Kelompok 1, nah tadi akan membuat apa? Kelompok 1 membuat poster ajakan menyayangi anak yatim. Yang kedua, ia menyiapkan donasi sederhana berupa baik itu barang atau pangan. Kelompok ketiga membuat laporan kegiatan peduli anak yatim. Stop. Anak-anak sekalian, di pasal 4 kalian akan menyusun proyek. Nah, lah yang Bapak akan bagikan kelompok. Kalian di sini akan berkelompok. Bapak bagikan kelompoknya. Kelompok 1, 2. Ada berapa kelompok? 5 kelompok. Nah, kelompok tadi masih ingat? Kalian akan menggambar sketsa poster, merancang daftar donasi atau menulis laporan awal. Yang kedua, kalian akan membuat kartu inspirasi terhadap anak yatim. Nah, nanti Bapak akan memberikan bimbingan dan umpan balik pada desain yang kalian buat. Nah, selanjutnya di pasal kelima, kalian akan mempresentasikan. Anak sekalian, nah di pasal ini kalian akan mempresentasi dan dapat mendapatkan evaluasi. Bapak mintakan untuk kelompok 4 mempresentasikan hasil proyeknya. Silakan kepada Nana Nurlela, silakan maju. Silakan maju. Silakan mewakili teman kelompok 4. Banyak anak yatim di sekitar kita yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'un. 1. Kami akan membuat poster menyayangi anak yatim. 2. Kami akan menghimpun donasi bantuan kepada anak yatim. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 atas nama yang mewakili mana. Silakan kembali ke kursinya. Iya, tadi kelompok 4 sudah mempresentasikan rencana proyeknya. Nah, baik, sebelum pembelajaran kita berakhir, Bapak akan menyimpulkan. Kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini adalah kita sudah membahas mengenai memahami kandungan surah Al-Ma'un dengan benar. Ada berapa ayat tadi? Ada 7 ayat surah Al-Ma'un. Jadi, sehingga kita dapat mengaplikasikannya ke dalam bagaimana kita bisa membuat proyek sederhana untuk membantu teman kita dan keluarga kita yang anak yatim lah. Jadi Bapak harapkan kalian dapat memahami kandungan surah Al-Ma'un dan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tugas minggu depan adalah kalian akan membuat proyek sederhana. Tadi sudah dipresentasikan oleh Naila. Mereka kelompok 4 akan membuat poster menyayangi anak yatim dan akan menghimpun donasi bantuan kepada anak yatim. Baik, sampai di sini pembelajaran kita. Kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita sehingga kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Kita berdoa, Rabbana